Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas materi pengukuran dan ketidakpastian. Pengukuran yaitu kegiatan membandingkan sesuatu yang diukur dengan alat yang digunakan sebagai acuan atau patokan. Dalam pengukuran selalu terdapat ketidakpastian karena beberapa faktor. Yang pertama, keterbatasan alat ukur atau ketidakmampuan instrumen untuk membaca di luar batas bagian terkecil yang ditunjukkan. Persentase ketidakpastian. Rasio ketidakpastian dengan nilai yang diukur dikalikan dengan 100%. Contohnya, hasil pengukuran adalah 11 cm dan ketidakpastian sekitar 0,05 cm. Jadi, persentase ketidakpastiannya adalah 0,05 dibagi 11 dikali 100%. Itu sama dengan 0,45%. Instrumen pengukur besaran. Instrumen pengukur panjang yang pertama. Jadi instrumen pengukur panjang yang pertama mistar. Jadi untuk mengukur panjang biasanya kita menggunakan mistar. Nah, jadi di sini contohnya misalnya kita mengukur balok. Jadi di sini ada 3 orang yang melihat dari sudut pandang yang berbeda. Si A misalnya dia melihat dari sisi kiri dan si B melihat dari tengah dan si C melihat dari sisi kanan. Jadi dari sudut pandang mereka selalu menghasilkan hasil pengukuran atau hasil pembacaan skala yang berbeda pula. Jadi yang mana posisi dari ketiga sudut pandang tersebut, posisi yang paling benar ialah posisi si B yang berada tepat di atas skala. Jadi misalnya si A di sini pembacaannya sebesar 74,1 cm. Si B hasil pembacaannya 74,2 cm dan si C hasil pembacaannya 74,3 cm. Jadi yang benar adalah si B. Jadi kalau kita mau mengukur, kita tidak boleh melihat dari samping, harus melihat dari atas supaya hasil pengukurannya benar atau akurat. Selanjutnya, alat ukur yang kedua, alat ukur panjang yang kedua yaitu jangka sorong. Jadi ini adalah gambar dari jangka sorong. Jangka sorong sering kita temui biasanya di bengkel ya. Atau kalau di fisika ini biasanya terdapat di laboratorium fisika. Jadi jangka sorong ini memiliki 2 skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Ini skala utama yang bagian ini yang panjang. Kemudian skala nonius yang ini. Nah, kemudian jangka sorong ini juga memiliki rahannya tetap, kemudian rahang sorong. Jadi ini bisa digeser ke kanan ke kiri. Ini. Kemudian memiliki skru pengatur. Ini skru pengatur. Kemudian untuk mengukur diameter bagian dalam lubang. Jadi untuk mengukur diameter kita menggunakan ini. Kemudian yang di bawah untuk mengukur diameter bagian luar benda. Kemudian untuk mengukur kedalaman lubang. Jadi ini bisa digeser. Yang ini tadi.
Kemudian alat ukur panjang yang ketiga ialah mikrometer sekrup. Jadi mikrometer sekrup ini ya seperti ini bentuknya. Ini jadi mikrometer sekrup ini hampir sama dengan jangka sorong. Namun untuk mikrometer sekrup ini hanya diperuntukkan untuk mengukur ketebalan suatu benda yang bendanya berukuran kecil. Kemudian mikrometer sekrup ini memiliki dua skala, yaitu skala utama yang bagian sini dan skala nonius. Kemudian memiliki laset. Di sini lasetnya digunakan diputar-putar untuk menyesuaikan berapa ketebalannya suatu benda yang akan diukur. Nah, seperti ini contohnya mengukur ketebalan suatu benda, misalnya kelereng. Kemudian yang selanjutnya instrumen pengukur massa. Jadi inilah salah satu alat yang digunakan untuk mengukur massa. Jadi yang pertama ialah neraca 3 lengan. Ini neraca 3 lengan, kemudian neraca digital dan neraca 2 lengan. Dan masih banyak alat yang lain, alat pengukur massa yang lain yang digunakan untuk mengukur massa. Selanjutnya yaitu instrumen pengukur waktu. Jadi alat ukur waktu di sini yang pertama ialah jam dan yang kedua adalah stopwatch. Kemudian instrumen pengukur suhu. Yang pertama termometer alkohol dan yang kedua ialah termometer bimetal. Termometer bimetal di sini merupakan dua buah keping logam dengan koefisien muai yang berbeda. Ketika dipanaskan, keping bimetal akan melengkung ke arah koefisien muai logam yang lebih kecil. Biasanya termometer bimetal ini digunakan untuk mengukur suhunya suatu logam. Kemudian materi selanjutnya yaitu angka penting. Jadi semua angka dari hasil pengukuran merupakan angka penting. Jadi yang terdiri atas yaitu angka yang terdiri atas angka pasti atau angka yang signifikan dan angka taksiran. Adapun aturan penulisan angka penting, yang pertama, semua angka bukan nol adalah angka penting. Contohnya, 261,3 yaitu memiliki 4 angka penting. Kemudian, semua angka nol yang terletak di antara angka bukan nol adalah angka penting. Jadi contohnya 83,0006 itu memiliki 6 angka penting. Selanjutnya, angka 0 di sebelah kanan, tanda desimal dan di sebelah kiri angka bukan 0 adalah bukan angka penting. Jadi, contohnya 0,000609 itu hanya memiliki 3 angka penting. Jadi, jadi 0 yang berwarna hitam di sini itu merupakan bukan angka penting. Jadi yang angka pentingnya hanya 609. Kemudian selanjutnya angka 0 di sebelah kanan, tanda desimal dan mengikuti angka bukan 0 adalah angka penting. Jadi contohnya 3,20 itu memiliki 3 angka penting. Jadi nolnya di sini juga merupakan angka penting. Kemudian aturan berhitung dengan angka penting. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan.
Jadi hasil penjumlahan dan pengurangan hanya boleh menghasilkan satu angka taksiran. Contohnya 85,6 ditambah 13,21. Itu hasilnya sama dengan 98,81. Jadi di sini jadi hasil penjumlahannya adalah 98,8, yaitu hanya mengandung satu angka taksiran. Jadi kalau penjumlahan maupun pengurangan itu hanya memiliki atau mengandung satu angka taksiran saja. Kemudian perkalian dan pembagian. Hasil perkalian dan pembagian ditulis sebanyak jumlah angka penting yang paling sedikit dari bilangan yang dikali atau dibagi. Jadi di sini jadi contohnya 63,2 dikali 3,5. Jadi 63,2 di sini memiliki 3 angka penting, sedangkan 3,5 memiliki 2 angka penting. Jadi di sini kita hanya memilih angka penting yang paling sedikit. Jadi kita hanya memilih 2 angka penting. Jadi hasil perkaliannya yaitu 221,20, sehingga kita menulis angka pentingnya yaitu 220, yaitu hanya mengandung 2 angka penting. Kenapa bisa di sini jadi 0? Jadi 1 di sini kita bulatkan ke bawah ya. Jadi 21-nya kita bulatkan ke bawah jadi 0. Seandainya hasil perkaliannya 226, jadi kita bulatkan. Seandainya hasil perkaliannya 221,6, jadi kita bisa bulatkan 222. Kemudian penarikan akar. Hasil penarikan akar akan hasil penarikan akar dan pemangkatan ditulis sebanyak jumlah angka penting yang ditarik akarnya dan yang dipangkatkan. Misalnya akar 22,93 itu sama dengan 4,788527. Jadi hasil penarikan akar ditulis 4,788 yang mengandung 4 angka penting. Jadi penulisan angka pentingnya di sini berjumlah sama dengan berapa angka yang ditarik pangkatnya. Jadi kalau akar 22,93 itu memiliki 4 angka penting, jadi hasilnya juga harus mengandung 4 angka penting. Kemudian bagian B 6,23 pangkat 2 sama dengan 38,812. Jadi hasil pemangkatannya ditulis 38,8, yaitu mengandung 3 angka penting. Selanjutnya, perkalian angka penting dengan bilangan eksak. Hasil perkalian dengan bilangan eksak ditulis sebanyak jumlah angka penting semula. Jadi contohnya 50,53 itu sama dengan 4 angka penting dikali 17. Jadi hasilnya sama dengan 859,01. Jadi hasil perkaliannya ditulis 859,0 yang mengandung 4 angka penting.